Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat ini Tuhan izinkan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan kuduskan, sucikan dan layakkan kami. Berikan kami hati seorang murid, telinga seorang murid untuk dengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Allah tentang menjadikan gaya hidup, menjadikan kesabaran sebagai gaya hidup. Menjadikan kesabaran sebagai gaya hidup. Saya ingin baca bagi Bapak Ibu dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 8 sampai ayat 11. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai yang ke-11. Demikian firman Allah. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi Samuel kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku telah melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku. Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ini tentang jadikan kesabaran sebagai gaya hidup bukanlah judul yang atau tema yang mudah diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di zaman yang serba cepat ini, dari sisi teknologi semuanya cepat dapat diketahui. Dan mentalitas kesabaran ini sekarang mulai mengalami degradasi di zaman yang serba canggih ini. Nah, saudara, kita bisa melihat sekarang orang kurang dapat menahan perasaannya, ya. Dan orang kurang dapat menahan pikirannya, dan orang kurang dapat menahan perasaannya. Orang muda sekali menuangkan pikiran, perkataan, dan perasaannya pada saat-saat seperti ini. Cepat sekali orang menuangkan pikiran, perasaan, dan perkataan pada saat ini cepat dituangkan dan diungkapkan dalam hal-hal tertentu, terlalu cepat. Nah, saudara, kalau kita belajar tentang kesabaran, maka kita akan melihat dari dua bahasa. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata erek, dalam bahasa Yunani digunakan kata makrotumia. Kedua kata ini memiliki sebuah gaya bahasa yang sama, memiliki sebuah cerita yang sama. Saya berikan contoh tentang kata makrotumia. Kata makrotumia itu adalah kata yang digunakan ketika seseorang itu dalam keadaan perang, dan pada saat perang dia terpojok dan dia bersembunyi di dalam sebuah sumur. Dan di dalam sumur itu ada semut. Kalau dia masuk di dalam sumur itu, maka dia digigit semut yang banyak.
Kalau dia keluar, maka dia ditembak oleh musuh. Jadi dia harus pilih mana, mau keluar ditembak, mau bertahan di dalam digigit semut. Jadi itu seperti keadaan yang dilematis, serba salah, mau di luar ditembak, mau di dalam digigit semut. Saya kira itulah pengertian daripada sabar. Saudara ingin pilih mana? Maka istilah makrotumia itu mengajar kepada kita untuk memilih berada dalam lubang semut. Sekalipun digigit, dengan harapan nanti satu kali tentara yang ada di depan di atas sumur itu mereka akan tinggalkan, baru dia keluar. Ya pasti ada dampaknya di sana. Bentol-bentol karena digigit semut. Tetapi sekali lagi itu pengertian daripada sebuah kesabaran, makrotumia atau ere. Nah saudara, kita bisa melihat dari perenungan ini tentang sebuah kegagalan daripada Saul dalam hal menerapkan kesabaran. Saul gagal dalam hal kesabaran di sini. Nah, saudara, kita melihat apa dasar daripada kegagalan daripada Saul. Saya ingin sampaikan pertama dalam ayat 5, saudara lihat, adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta. Kalau di dalam satu kereta ada 5 orang, maka orang Filistin punya 15.000 orang di dalam kereta itu. Kedua dikatakan punya pasukan, dikatakan 6.000 pasukan berkuda, berarti ada 21.000. Dikatakan yang ketiga, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Ya ini nggak bisa dihitung. Jadi 21.000 terhitung, dan yang jalan kaki tidak terhitung. Sedangkan bangsa Israel di dalam ayat 2 dikatakan Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel, 2.000 orang bersama-sama dengan Saul, dan 1.000 orang bersama-sama dengan Yonatan. Jadi dengan kata lain, Saul punya 6.000 orang, bangsa Filistin itu punya 21.000 orang yang berkuda dan berkereta, dengan juga pasukan yang banyak. Di sisi lain, bangsa Filistin sudah berada di Mikmas. Antara Mikmas dengan Gilgal jaraknya cuma 6,9 km. Itu yang saya coba telusuri dari literatur. 6,9 km artinya bisa ditempuh dalam 2 atau 1 jam, bisa tiba sampai Gilgal dengan ribuan orang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, keadaan seperti ini itu keadaan yang tidak enak bagi Saul. Di sisi lain dia sedang menunggu Samuel. Dari waktu yang sudah ditetapkan bersama, kesepakatan bersama 7 hari lamanya, ditunggu Samuel tidak muncul-muncul. Satu-satunya jalan berperang adalah ketika kebiasaan bangsa Israel sebelum berperang, mereka mengorbankan korban persembahan bagi Tuhan. Maka korban persembahan bagi Tuhan sudah dilakukan, bangsa Israel mengalami kemenangan. Hal ini yang menjadi tolak ukur daripada Saul. Sementara bangsa Israel sedang tunggu. Saya ingin sampaikan sebagai raja, dia mengambil tindakan seperti ini kelihatannya benar. Tetapi persoalan yang tidak benar adalah dia mengerjakan pekerjaan yang tidak seharusnya dikerjakan oleh Saul. Walaupun dia punya kekuasaan. Tapi tidak serta-merta kekuasaan itu membuat daripada diri Saul untuk mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Samuel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam keadaan seperti ini, jumlah bangsa Filistin ribuan orang, dia cuma punya 6.000 orang, dan jaraknya sudah dekat, Samuel tidak datang. Maka di sini kesabaran daripada Saul teruji. Saya kira kalau saya dan saudara ada dalam posisi seperti ini, pasti kita mengalami kesulitan untuk menerapkan kesabaran di posisi ini. Pasti kita serba salah. Aduh, kalau saya tidak mengerjakannya, rakyat tinggalkan saya.
Kalau saya mengerjakannya, Samuel marah saya dan Tuhan marah saya. Kalau saya tidak mengerjakannya, bangsa Filistin akan hantam saya dengan jumlah yang besar. Jadi saya harus bagaimana? Dan ujian ini seringkali kita alami dalam hidup kita sehari-hari. Kesabaran kita selalu teruji ketika kita mengalami situasi dilematis. Kalau tidak dikerjakan berakibat begini, kalau dikerjakan berakibat begini. Tentu pertimbangan kita akan mengerjakannya serba salah. Tetapi persoalannya yang dilakukan oleh Saul bukan pekerjaan yang sembarangan. Pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh seorang yang bernama Samuel. Seorang imam yang mengerjakannya, itu persoalannya. Persoalan Saul bisa mengerjakan itu lain. Persoalan Saul sesuai kriteria mengerjakannya itu lain. Persoalan Saul mampu mengerjakannya itu lain. Persoalan Saul jauh lebih baik mengerjakannya daripada Samuel itu lain. Tapi persoalannya adalah Saul tidak punya hak dan tidak punya kelayakan untuk mengerjakan itu. Itulah titik daripada kelemahan daripada Saul. Dia merasa punya kelayakan. Kelayakan itu yang tidak dipercayakan oleh Allah kepada Saul. Allah hanya percayakan kepada Samuel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar dari perenungan ini. Jadi dengan kata lain, Saul diuji kesabarannya. Dengan situasi dilematis, dengan situasi yang kita lihat mandat yang hanya dipercayakan oleh Allah kepada Samuel, diuji. Sekali lagi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita ingin memiliki sebuah kesabaran dalam diri kita, kita akan diperhadapkan dengan ujian. Ujian itu bisa dalam berbagai bentuk dan berbagai jenis. Dan jenis yang dimiliki oleh Saul adalah dia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dikerjakan oleh Saul. Kita belajar yang kedua, persoalan yang kedua. Kegagalan Saul. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit. Tadi jumlahnya banyak, baru sudah dekat, dan dia mengerjakan pekerjaan yang harusnya dikerjakan oleh Samuel. Tapi yang ini dikatakan keadaan yang terjepit. Dan dari situasi keadaan yang terjepit, rakyat mulai meninggalkan dia. Ingat, dia baru 2 tahun menjadi raja. Jadi rakyat mulai meninggalkan dia, dia ditinggalkan oleh rakyat. Di sisi lain, kita belajar dari firman Allah, di sisi lain keadaan terjepit. Dalam terjemahan bahasa Ibrani digunakan kata sarsar, artinya waktunya sudah sempit. Dengan kata lain, waktunya sudah sempit. Sebagai seorang pemimpin, apa yang dilakukan Saul sepertinya benar, memperhatikan rakyat. Pemimpin memang harus memperhatikan rakyat. Pemimpin harus melihat apa yang ada dalam kenyataan di dalam keadaan rakyatnya, situasi rakyatnya. Dari sisi ini Saul terlihat benar. Maka dia mengambil tindakan yang cepat. Saya ingin sampaikan saudara, apakah ketika kita membutuhkan waktu yang cepat harus mengabaikan waktu Tuhan? Menjadi sebuah pertanyaan, apakah ketika kita membutuhkan waktu yang cepat kita harus mengabaikan waktu Tuhan? Seringkali waktu Tuhan kita korbankan karena kita ingin mengambil waktu yang cepat. Yang terjadi di sini adalah banyak
kita kalah dalam kesabaran, kita mengambil waktu yang cepat, tapi kita sisihkan waktu Tuhan. Kita hilangkan waktu Tuhan, kita tinggalkan waktu Tuhan, kita abaikan waktu Tuhan. Apa yang terjadi kalau seseorang sudah tidak mengikuti waktu Tuhan? Dia mengambil waktu cepat berdasarkan waktunya, tapi dia mengabaikan waktu Tuhan. Saya ingin sampaikan, relasi dengan Tuhan akan dirusak ketika kita mengabaikan waktu Tuhan. Indikator daripada kesabaran adalah kita menerapkan waktu Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, orang yang sabar adalah orang yang bisa merealisasikan waktu Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kalau kita lihat dari perenungan firman Allah, seolah-olah Samuel terlambat. Tapi ayat ini tidak menjelaskan Samuel terlambat. Di dalam ayat itu berkata, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel. Apakah Samuel salah di sini dalam hal waktu? Tidak. Tapi itulah waktu Tuhan yang Tuhan izinkan untuk Samuel datang. Dan itulah waktu Tuhan untuk melihat ketidaksabaran daripada Saul. Kalau seandainya Saul bisa berkata kepada rakyatnya, sabar, 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 sabar. Dia bisa menenangkan hati rakyatnya. Tenang, tenang, tenang. Dia bisa memberikan keteduhan kepada rakyatnya. Jangan tinggalkan. Kita tunggu Samuel. Maka relasi dia dengan Tuhan tidak rusak. Kesabaran berarti kita menyediakan diri kita. Kesabaran itu berarti kita menyediakan diri kita untuk berada dalam waktu Tuhan. Sekali lagi, kesabaran artinya kita menyediakan diri kita untuk berada dalam waktu Tuhan. Kegagalan banyak orang tidak menyediakan dirinya berada dalam waktu Tuhan. Alkitab bilang, saudara yang kekasih dalam Tuhan, bahwa rancanganku adalah rancangan yang masa depan, yang penuh harapan, dan bukan kecelakaan. Jadi kalau kita sabar adalah kita menyediakan diri kita berada dalam waktu Tuhan. Persoalannya Saul tidak menyediakan dirinya berada dalam waktu Tuhan. Dia tidak menyediakan dirinya untuk berada. Dia mengalami ketakutan, dia mengalami kekhawatiran, dia mengalami masalah dengan bangsa Filistin, dia mengalami bangsanya yang mulai meninggalkan, dan dia tidak menenangkan rakyatnya. Dia tidak mau berada dalam waktu Tuhan, dan dia tidak bersedia berada dalam waktu Tuhan. Dia keluar dari waktu Tuhan. Dia mengerjakan pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan. Akibatnya apa yang jadi fatal bagi dirinya? Jadi kita lihat dari keperenungan ini, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dampak daripada orang yang tidak sabar, dia pasti akan melakukan tindakan yang gegabah. Saul melakukan tindakan yang gegabah. Dia tahu persis bahwa pekerjaan itu bukan dia yang bisa mengerjakan, bukan dia yang dipercaya untuk mengerjakannya, tapi Samuel. Kalau saudara baca dari perenungan ini, saya percaya apa yang dikerjakan oleh Saul sesuai dengan kriteria, dan tentu apa yang dikerjakan oleh Saul dia belajar dari Samuel. Dia lihat metodenya, caranya, dan lain sebagainya. Ada kemungkinan Saul lebih baik daripada Samuel di dalam mengerjakannya. Tetapi persoalannya, Samuel dengan Saul bedanya di mana? Kalau Saul tidak dilayakkan oleh Tuhan untuk mengerjakan itu, tapi kalau Samuel dilayakkan oleh Tuhan untuk mengerjakannya, itu persoalannya. Dia gegabah. Jadi saudara, dalam situasi yang seperti pandemi ini, keadaan yang seperti ini, dibutuhkan kualitas kesabaran yang sangat luar biasa. Nah, kalau begitu, dari perenungan ini,
Kita akan belajar bagaimana kita membangun kesabaran menjadi gaya hidup. Bagaimana kita membangun kesabaran menjadi gaya hidup. Saya ulangi lagi, bagaimana kita membangun kesabaran menjadi gaya hidup. Kesabaran bukan hal yang mudah. Kesabaran perlu dilatih. Jadi perlu dibangun. Yang harus dipahami begini. Yang pertama, dalam kerangka kita membangun kesabaran menjadi gaya hidup, yang harus dipahami, ketika kita membangun kesabaran ini, maka kita harus siap menghadapi ujian. Ujian itu bisa dalam berbagai bentuk. Kalau Saul jenisnya berbeda. Saul dia mengambil langkah yang salah. Tetapi kalau kita mungkin jenisnya dalam menghadapi ujian berbeda-beda. Dalam konteks kekinian, ujian kita apa? Untuk menghadapi kesabaran, untuk memiliki kesabaran menjadi gaya hidup. Anjuran pemerintah stay at home. Seseorang ada beberapa artikel dituangkan. Sebelumnya saya ingin sampaikan begini, ada bahasa bilang begini, mengapa gereja tidak boleh beribadah, kenapa pasar dibiarkan boleh orang datang? Terus ada pernyataan, kenapa Tuhan lebih percaya kepada pasar daripada gereja? Wah, saya bilang ini bahaya pernyataan seperti ini. Kalau kita tidak mengerti, pemerintah memberikan ruang waktu untuk pasar. Apa jadinya kalau pasar ditutup? Kalau tentang gereja, pemerintah bukan menghalangi orang beribadah. Bukan. Tetapi pemerintah menyatakan supaya kita beribadah di rumah. Yang menjadi persoalan adalah kita mengalami kesulitan beribadah di rumah pada saat ini. Disebabkan karena apa? Kita punya kebiasaan beribadah bersama. Tetapi untuk keadaan seperti ini dalam rangka anjuran pemerintah, diajar kita untuk beribadah di rumah. Jadi saudara, ketika saudara beribadah di rumah, saudara diuji kesabarannya. Apakah saudara beribadah atau tidak? Walaupun firman Allah yang disampaikan dengan media seperti ini, tetapi bukan serta-merta Anda tidak beribadah. Anda dan saya harus beribadah dan mendengarkan firman Tuhan melalui media ini. Saya dengan anak-anak selalu bawa mereka duduk berdoa, dengar firman Tuhan, nyanyi-nyanyi, beribadah kepada Tuhan, memberikan korban persembahan kepada Tuhan, dan korban persembahan itu saya beri kepada gereja. Itu ibadah. Kalau saya balik bertanya, kenapa ke pasar bisa, beribadah di rumah tidak bisa? Indikator orang beribadah di rumah, dia memberikan persembahan, dan persembahan itu dibawa kepada gereja. Nggak usah lihat berapa jumlahnya, tetapi persembahan itu diberikan ke gereja, menunjukkan bahwa Anda beribadah kepada Tuhan. Jadi ketika kita membangun kesabaran menjadi gaya hidup, saudara yang kekasih, kita harus tahu kesabaran itu teruji. Harus diuji. Kita ingin punya kesabaran, kita diuji. Yang kedua, bagaimana kita membangun kesabaran menjadi gaya hidup? Saudara, Tuhan memberikan ingin kita menjadi orang sabar, karena Tuhan tidak sembarang minta kita sabar. Tidak.
Selalu kalau Tuhan minta kita sabar, ada dampaknya. Kalau kita lihat dari kebenaran firman Allah dalam ayat 13, lihat persoalannya. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi ketika Allah minta kita sabar, dan kita menjadikan kesabaran menjadi gaya hidup, kita melihat itu ada berkat Tuhan dalam diri kita. Apa berkat Tuhan? Dikatakan kepada firman Allah bagi Saul, Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya. Jadi sebenarnya dalam janji Tuhan, ada janji Tuhan bagi Saul yang luar biasa kalau dia sabar. Tuhan akan mengokohkan kerajaannya selama-lamanya. Jadi Tuhan tidak sembarangan. Kesabaran itu, orang yang sabar pasti mendapat berkat Tuhan. Apa berkat Tuhan bagi hidupmu? Pasti ada janji Tuhan di sana bagi orang yang sabar. Lihat akibatnya. Ayat 14, karena ketidaksabaran Saul. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Janji Tuhan kalau orang sabar bagi Saul, kerajaannya tetap. Tetapi sekarang, bayangkan ketidaksabaran daripada Saul lah yang membuat berkat Tuhan lari dari dirinya. Ketidaksabaran daripada Saul membuat Tuhan mengalihkan berkatnya bukan kepada Saul, tetapi kepada pihak yang lain. Sekali lagi, bukan karena Tuhan tidak ingin memberkati kita semua, tetapi ketidaksabaran itulah yang mengalihkan berkat Tuhan untuk kita. Abraham pernah gagal dalam kesabaran karena istrinya menawarkan itu. Apa akibatnya? Karena ketidaksabaran, gagal dalam ketidaksabaran, dalam kesabaran. Dunia kacau. Apa akibatnya ketika gagal Abraham kembali kepada kesabaran? Lihat, kita belajar dari firman. Allah tetap menggenapkan janjinya kepada Abraham. Dan anak yang dilahirkan dari kandungan Sarah, itu kita lihat namanya Ishak. Dan keturunan Ishak itu diberkati Tuhan karena kesabaran. Saudara dan saya ingin membangun kesabaran menjadi gaya hidup. Anda harus paham bahwa di balik sebuah kesabaran ada berkat Tuhan yang melimpah. Dan kalau saudara tidak sabar, ketidaksabaran itulah yang membuat Tuhan mengalihkan berkatnya kepada pihak lain. Jadi bagaimana kita membangun kesabaran menjadi gaya hidup? Yang pertama, sadarilah bahwa ketika kita melatih diri kita sabar, kita harus siap menghadapi ujian. Kedua, kita harus sadarilah bahwa di balik kesabaran itu selalu ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan. Ya, ada janji Tuhan. Saul bukan Allah yang menjatuhkan Saul, tetapi yang menjatuhkan Saul adalah ketidaksabaran. Yang merusak reputasi Saul adalah ketidaksabaran. Ketidaksabaran inilah yang membuat Allah tidak menaungi kerajaannya. Jadi kalau saudara sabar, ada janji Tuhan sana. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa kesabaran itu adalah ketika kita sabar, itu adalah kita berada di dalam ruang dan lingkup Tuhan bekerja dalam diri kita. Jadi seseorang yang sabar adalah seseorang yang bersedia memberikan dirinya untuk Tuhan atur, untuk Tuhan proses berdasarkan waktu Tuhan. Jadi kesabaran untuk membangun diri kita menjadi kesabaran menjadi gaya hidup, kita harus tahu yang ketiga adalah kesabaran adalah kita menyediakan diri kita untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan untuk kita masuk dalam waktunya Tuhan. Jadi itulah kesabaran yang sesungguhnya. Jadi kalau kita tahu bagaimana kita membangun kesabaran, Anda harus tahu di balik kesabaran Anda harus siap tahan uji. Dan juga di balik kesabaran ada berkat-berkat Tuhan.
Dan juga kita harus belajar bahwa di balik kesabaran itu kita harus lihat bahwa Tuhan akan membentuk kita berdasarkan waktu Tuhan, berdasarkan proses Tuhan, sehingga pada saatnya Tuhan akan menyiapkan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Keadaan seperti ini, pandemi yang seperti ini, saudara bisa lihat keadaan yang ada sekarang ini. Anda dan saya teruji dalam hal kesabaran. Sudah 2 bulan semua tidak beribadah di rumah Tuhan. Saya percaya semua sekarang punya kerinduan untuk datang di rumah Tuhan. Dan juga Anda mulai mengalami aduh, dan juga mungkin Anda bilang aduh kayaknya kurang iman. Tidak seperti itu. Tetapi Tuhan sedang izinkan kita sabar. Makanya kalau negara ini bilang stay at home, itu tentu punya maksud. Supaya apa? Supaya pandemi ini bisa dengan waktu yang singkat berjalan, supaya cepat sekali, tidak lagi bekerja dengan waktu yang cukup lama. Dan saya percaya semua akan tetap sabar, dan saya yakin kalau Anda sabar, maka Anda akan melihat berkat-berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, untuk perenungan firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami untuk kami bisa belajar menjadi anak-anak Tuhan yang sabar. Karena kami percaya kesabaran, di balik kesabaran selalu ada ujian. Dan di balik kesabaran selalu ada berkat Tuhan. Dan ketika kami sabar, kami belajar untuk menyediakan diri kami untuk masuk dalam prosesnya Tuhan. Dan Tuhan bentuk berdasarkan waktu Tuhan. Terima kasih untuk perenungan firman Allah ini. Memberikan kami untuk kami mengerti dan siap menghadapi keadaan ini. Karena kami percaya keadaan ini membentuk kami untuk kami menjadi sabar. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Tuhan, umat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu, lakukan firman Tuhan yang kita sudah dengar, dan angkatlah tanganmu serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah ke dalam keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, usaha dan kerjamu diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah engkau diangkat menjadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya Pendeta Gideon Pamungkas mengucapkan Tuhan memberkati.